Putusan dalam gereja harus berasaskan belas kasihan karena belas kasihan adalah sebagian daripada kasih. Roma 13 ayat 8 menegaskan bahwa mengasihi sesama manusia adalah memenuhi hukum Tuhan. Oleh itu, hukum tidak boleh dipisahkan daripada kasih karena dalam kitab suci kedua-duanya bersatu. Tuhan sebagai pemberi hukum adalah kasih, maka hukumnya juga adalah hukum kasih. Pena Inspirasi menyatakan bahwa hukum Tuhan mencerminkan wataknya. Hukum Tuhan bukan sekadar suatu prinsip abstrak, tetapi satu arahan untuk kebaikan manusia. Sebagai ungkapan kasih Tuhan yang bertujuan membimbing dan membentuk kehidupan yang penuh kasih sayang. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan mengungsikan ringkasan bagi pelajaran yang terakhir, yaitu yang ke-13 bagi suku pertama tahun 2025 dengan topik Kasih adalah Penggenapan Hukum. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk serba sedikit mendapat maklumat tentang bagaimana kasih itu berupa penggenapan hukum. Namun sebelum itu saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Saudara, tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Roma 13 ayat 8 yang berbunyi, "Janganlah berasa terhutang apa-apa kepada sesiapapun kecuali kasih mengasihi, karena seseorang yang mengasihi sesama manusia telah memenuhi hukum." Saudara, hukum Tuhan mencerminkan wataknya yang adalah kasih. Menolak hukum berarti menolak prinsip kerjaannya dan menjauhkan diri dari berkat-Nya. Oleh itu, mematuhi hukum Tuhan bermakna mengasihi karena kasih adalah penggenapan hukum. Kita mulakan dengan membahas topik yang pertama, kajian untuk hari Ahad yang bertajuk Hukum Kasih. Kenyataan utama dari Yesus terdapat di dalam Matius 22 di ayat 37 katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu," dan di ayat 39 katanya, "Kasihilah sesama manusia." Saudara, hukum Tuhan yang dicatat dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5 sepenuhnya berkaitan dengan hubungan, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia. Perintah pertama hingga keempat menekankan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tidak menyembah Tuhan lain, tidak menggunakan perantara, tidak menyebut nama Tuhan sia-sia, menghormati Allah dan mengkhususkan satu hari, yaitu hari Sabat, untuk berbakti kepadanya. Perintah kelima hingga ke-10 mengaturkan hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu menghormati ibu bapa, menghargai kehidupan, kesetiaan dalam perkawinan, menghormati hak milik, menjaga maruah orang lain, serta tidak mengingini milik sesama manusia. Yesus menegaskan bahwa hukum ini adalah ungkapan kasih yang sejati. Saudara, topik seterusnya yaitu kajian hari Isnin ialah hukum itu suci dan benar dan baik. Dari Roma 7 ayat 12 kita baca, "Jadi hukum itu suci dan perintah itu suci, benar serta baik." Hukum Tuhan mencerminkan wataknya yang penuh kasih, suci, adil, dan baik. Sebagai hukum yang ditulis di atas batu, ia menjadi kesaksian terhadap sifat Tuhan yang tidak berubah. Ramai orang yang percaya bahwa dengan penyaliban Yesus, Yesus telah membatal hukum itu. Tetapi ketika ditanya sama ada mereka membatal hukum karena iman, Paulus dengan tegas menolak anggapan ini dengan mengatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya, hukum tetap berkuasa karena ia menyatakan dosa. Saudara, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapi apa yang dijanjikan di dalam hukum dan kitab para nabi. Dia menegaskan bahwa sebelum langit dan bumi berlalu, tidak satu huruf atau satu titik pun akan dihapuskan dari hukum.
Sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Yesus, kita tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Oleh itu, hukum tetap menjadi pedoman bagi kehidupan yang benar dalam kasih Tuhan. Pada hari Selasa, kita membahas topik hukum dan kurnia kasih. Dari Galatia 5 ayat 4 kita baca nasihat Rasul Paulus yang berbunyi, "Kamu yang berusaha untuk diperbenarkan melalui hukum Taurat telah terpisah daripada Kristus. Kamu telah keluar daripada kasih kurnia Allah." Kasih kurnia dan hukum bukan bertentangan tetapi saling melengkapi. Hukum membimbing kita untuk membezakan yang baik dan yang jahat. Sementara kasih kurnia mengampuni dan memberi kekuatan untuk memilih yang baik dan menuruti Tuhan. Tuhan menuliskan hukum di dalam hati kita. Hukum membawa kita kepada Kristus untuk pengampunan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil dari usaha kita. Kita tidak mentaati hukum untuk diselamatkan, tetapi karena telah diselamatkan dan kita ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Topik pada hari Rabu ialah kasih adalah penggenapan hukum. Dari Yakobus 2 ayat 12 kita baca, "Dalam perkataan dan tindakanmu ingatlah bahwa kamu diadili berdasarkan hukum-hukum yang membebaskan manusia." Hukum Tuhan disebut sebagai hukum yang memberi kebebasan, karena ia membebaskan kita dari dosa. Seperti yang diingatkan oleh Musa, dahulunya kita diperhambakan oleh dosa, sekarang kita dibebaskan oleh hukum. Hari Sabat mengingatkan kita tentang kebebasan ini dan melambangkan kasih dalam hukum Tuhan. Yesaya menghubungkan Sabat dengan kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia. Kasih lebih daripada kepatuhan formal. Ia adalah penggenapan hukum, dan mentaati hukum bermakna melakukan kebaikan, menegakkan keadilan, dan menjaga sesama kita manusia, menjadikan hukum bukan satu sekatan, tetapi satu kebebasan sejati di dalam kasih Tuhan. Saudara, akhir sekali pada hari Kamis kita membahas topik kasihi satu sama lain. Kita kembali kepada Yakobus 2 dan kita baca dari ayat 8 katanya, "Kamu melakukan apa yang benar jika kamu mematuhi hukum kerajaan Allah yang tersurat di dalam kitab suci." Katanya, "Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri." Yakobus menegur diskriminasi yang wujud di dalam gereja di mana orang kaya dihormati sementara orang miskin dipandang rendah. Melayani demi mendapat manfaat atau meremehkan orang susah bukanlah kasih. Tanpa kasih, hukum tidak dipenuhi, tidak digenapi. Kasih sejati menandakan para pengikut Yesus dan ia menutupi banyak dosa. Mengasihi manusia seperti cara Kristus mengasihi dunia adalah satu tindakan persiapan untuk masuk surga. Saudara, berikut adalah ringkasan dari petikan pena inspirasi yang berbunyi, "Apabila hukum Tuhan tertulis di dalam hati, ia mengubah hidup menjadi suci dan menjadi kudus. Perintahnya hidup dan berkuasa, membentuk pikiran agar selaras dengan kehendak Kristus. Mereka yang mengasihi Kristus menjauhi kejahatan, bukan karena paksaan tetapi karena meneladani contoh Dia yang sempurna, menginginkan hanya apa yang menghormati hukumnya, yaitu hukum Tuhan." Saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari ringkasan yang saya telah kongsikan selama di dalam video ini. Yaitu pertama, hukum Tuhan mencerminkan wataknya. Hukum bukan sekadar suatu peraturan tetapi merupakan pantulan pada kasih, kekudusan, keadilan, dan kebaikan Tuhan. Ia tetap berkuasa hingga hari ini dan menyatakan dosa kepada kita dan membawa manusia kepada Kristus untuk mendapat pengampunan. Kedua, kasih kurnia dan hukum bekerja bersama-sama. Hukum mengajarkan perbedaan antara baik dan jahat, sementara kasih kurnia mengampuni pelanggaran dan memberi kekuatan untuk mentaati Tuhan menurut Alkitab, dan mentaati hukum bermakna mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, menghidupi hukum melalui kasih. Hukum Tuhan bukan sekadar satu peraturan luaran, tetapi harus tertulis di dalam hati.
Mereka yang mengasihi Yesus akan hidup dalam ketaatan bukan karena paksaan, tetapi karena meneladani Dia dan menginginkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini dan juga yang merupakan pelajaran terakhir untuk suku tahun ini. Pelajaran bagi suku kedua akan kita mulakan pada minggu depan dengan tajuk yang sangat menarik, yaitu cara mengkaji nubuatan Alkitab. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan hari ini melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini atau hantarkan ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.